area. Cobalah beberapa saat lagi. HP pangeran tiba-tiba mati. Terus aku coba telepon balik nggak bisa-bisa. Apa jangan-jangan pangeran sama Oma makin ribut karena mereka sama-sama nggak ada yang mau ngalah. Semoga aja kekhawatiran aku itu salah. Semoga aja pangeran bisa ngontrol emosi dia. Jadi dia nggak harus nekat pergi dari rumah, apalagi ninggalin Oma. Aku harus lakuin sesuatu nih. Bu, Kenapa Put? Kok buru-buru? aku dengar pangeran berantem sama Oma di telepon. Maksud kamu berantem masalah hubungan kamu sama pangeran? Ya aku nebaknya gitu, tapi aku nggak tahu, aku harus pastiin Bu. Soalnya tiba-tiba HP-nya mati, aku coba telepon balik berkali-kali tapi nggak bisa. Makanya sekarang aku mau pastiin, aku takutnya pangeran nggak bisa ngontrol emosi dia ke Oma. Terus malah nekat keluar dari rumah. Sekarang aku mau izin sama ibu, aku mau ke rumah pangeran dulu. Aku mau mastiin dia nggak pergi dari rumah, dia nggak ngebut-ngebutan di jalan karena dia emosi. Ya, aku pergi sebentar aja. Put. Ini tuh udah malam. Ibu khawatir kalau kamu pergi sendiri. Bu, aku bisa jaga diri. Aku pamit sebentar aja ya. Sayang. Bu, beneran aku janji sebentar aja ya. Put. Gini, ibu nganterin kamu supaya kamu nggak sendirian. Seandainya ada apa-apa kan nggak apa-apa. Jadi ibu bisa nemenin kamu. Gini, ibu telepon Jojo ya supaya Jojo siapin mobil sayang. Om Jojo. Putri. Bu, nggak apa-apa kok, nggak usah nganterin aku. Aku sendiri aja berangkatnya, aku beneran bisa. Enggak Put. Ibu nggak mau nanggung resiko sayang. Mari. Sebenarnya aku pengen pergi sendiri, tapi aku tahu ibu pasti khawatir dan gak tega biarin aku pergi sendiri. Aku harus coba ngertiin ibu. Ini pangeran nelfon aku, Bu. Sebentar ya. Iya, angkat dulu. Halo, sayang. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Aku khawatir banget loh sama kamu, karena tadi tiba-tiba teleponnya mati, terus aku gak bisa hubungin kamu lagi. Kamu di mana nih? Kamu di rumah kan? Gak apa-apa sayang, ini saya di kamar kok. Tadi HP saya lowbat makanya mati. Ini aja sekarang saya ambil ngecharge HP saya. Tadi aku khawatir banget sama kamu. Ini aku hampir aja jalan ke rumah kamu buat ngecek kondisi kamu. Jangan saya, nggak perlu. Ini kan udah malam. Mendingan kamu istirahat aja. Lagian saya nggak apa-apa kok, beneran deh. Beneran kamu gak apa-apa? Soalnya aku dengar kamu ribut sama Oma. Sayang, soal itu kita bahas besok aja ya. Nggak perlu diobrolin sekarang. Ya udah, tapi janji ya kalau ada apa-apa kamu kasih tahu aku, kabarin aku. Iya, mendingan sekarang kamu istirahat ya. Kamu tidur yang cepet. Ya udah, selamat tidur sayang. Good night sayang, sweet dreams. Kayaknya Putri nggak dengar pembicaraan apa-apa deh. Untunglah. Tapi sampai kapan coba Oma mau kayak gini? Sampai kapan Oma terus menentang hubungan saya dan juga Putri? Gimana keadaan pangeran, Put? Ternyata pangeran baik-baik aja, Bu. Tadi dia susah dihubungin karena HP-nya lowbat. Syukurlah kalau pangeran nggak apa-apa. Ya udah, sekarang mendingan kamu istirahat ya. Kenapa lagi sayang? Masih mikirin pangeran? Aku khawatir, Bu. Karena tadi aku dengar pangeran ribut sama Oma. Tapi kan kamu udah dengar sendiri kalau pangeran tadi bilang dia baik-baik aja. Ya sih, dia juga nggak mau bahas soal itu dulu. Ya bisa jadi. Dan bisa jadi juga memang dia lagi mau sendiri, mau nenangin diri.
Sayang banget tadi teleponnya keputus. Jadi aku nggak bisa dengar semua pertengkaran pangeran sama Oma. Bu Bos Mimi, gimana? Kita jadi berangkat apa enggak? Ah, nggak jadi Jo. Yaudah kita masuk yuk sayang. Makasih ya Jo ya. Iya, sama-sama Bu. Wah, kira jadi berangkat. Kalau lo nggak salah, ngapain lo pakai emosi? Ini bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar, tapi gue nggak suka lo mojokin gue. Dan lo nggak tahu persis gimana masalahnya. Oke, sekarang lo jelasin aja kronologisnya gimana. Biar Mel juga paham. Udah lo diem, lo nggak usah ikut campur. Sampai kapanpun gue bakal ikut campur, karena sekarang status Mel itu masih pacar gue. Tristan! Bisa nggak sih nggak kayak gini? Lo denger ya, mulai sekarang lo jangan pernah ikut campur urusan gue sama Mel. Karena itu sama sekali bukan urusan lo ngerti? Sampai kapanpun, gue bakal terus ikut campur. Karena sekarang Mel statusnya masih pacar gue. Paham nggak? Rizky ingat ya, saya sama kamu itu udah putus. Jadi kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Tolongin jangan maksain hubungan kita lagi. Harusnya aku bisa manfaatin keadaan ini. Biar aku bisa terus masuk ke dalam hubungannya Tristan dan Mel. Kamu ngapain ngikutin saya? Kalau kamu mau nawarin saya kerjasama lagi, sorry tuh saya nggak bisa. Gak usah khawatir. Saya nyamperin kamu ke sini bukan karena mau ngajakin kerja sama kok. Karena saya tahu kalau kamu sama saya itu sudah punya plan sendiri. Saya datang ke sini karena cuma pengen nemenin kamu aja, karena kerjaan saya udah selesai di kedai. Apa tujuan kamu pindah ke kedai? Buat deketin Tristan? Pastinya dong. Kan kamu tahu Rizky, saya akan ngelakuin apapun untuk mengejar cinta saya. Can you see? Itu maksudnya apa ya kamu nunjukin ke saya? Emang itu cincin apa? Pokoknya, ini alasan saya kenapa saya terus mengejar Tristan. Maksud kamu? Ups, kayaknya saya nggak perlu ngomong apa-apa deh sama kamu tentang ini. Toh juga kamu nggak mau diajak kerja sama kan? Jadi nggak perlu kita bahas. Jangan lupa diminum supaya emosinya agak redaan dan bisa berpikir jernih. Permisi. Helmnya. Look, Mel. Aku minta maaf. Aku sama sekali nggak nyangka kalau ternyata situasinya akan kayak tadi. Akan sebegitunya aku minta maaf. Oke? Kamu lebih baik pulang aja ya. Aku mau istirahat. Mel, sebentar aja kita ngomong. Sebentar aja biar kamu nggak salah paham, Mel.
kesel banget sama Tristan, Put. Kenapa dia? Ya dia nggak bilang ke gue dulu kalau misalnya dia mau terima Maura kerja di kedainya. Ya gue jadi merasa nggak dianggap aja, Put, karena gue baru tahu soal ini. Ya Tristan nggak kasih penjelasan apa-apa sama lo. Ya dia jelasin sih, tapi singkat banget. Dia cuma bilang kalau misalnya Maura butuh kerjaan. Ya Maura pun juga ikut nenangin gue, bilang kalau misalnya dia nggak ada maksud apa-apa. Tapi basi banget nggak sih, Put? Sumpah gue sebel banget diginiin. Iya, gue ngerti banget. Tapi udah ya, jangan nangis lagi. Lo harus tenang, Mel. Oke? Ya Put, gue juga maunya tenang, tapi gue nggak bisa. Karena gue tahu pasti Maura ngejar Tristan banget. Ya, gue juga di sini posisinya serba salah, Put. Tadi Rizky juga sampai nyamperin, sampai mau ribut sama Tristan. Ya karena dia masih merasa kalau misalnya dia masih pacarnya gue. Sumpah gue sedih banget sih situasinya. Kenapa sih harus kayak gini jadinya? Sabar ya. Gue yakin kok pasti ada jalan terbaik buat lo sama Tristan. Oke? Ya lagian kenapa sih lo, Put, nggak kasih tahu gue kalau misalnya emang Tristan sama Maura ada masalah di kantor? Kenapa mereka berdua bisa berbarengan keluarnya gitu? Is there something?